Assalamualaikum sahabatku semua yang di luar sana. Good evening all everybody. Jelang tengah malam, talk show misteri horor dan mistik dan mengerikan mencekam. Saat ini saya kedatangan tamu istimewa lagi, yaitu Mr. Bolrat Singh ya. Pak Bolrat Singh, selamat malam. Selamat malam, Bro. Pak Bolrat Singh ya. Ya, selamat malam juga pemirsa semua. Ya, ada kisah apa lagi nih Pak Bolrat Singh? Oke, di episode kali ini saya akan menceritakan kisah nyata yang saya alami sendiri. Ya, itu temanya tentang setan atau jin yang dipakai untuk penglaris warung makan. Setan jin dipakai untuk penglaris warung makan. Believe it or not, percaya atau tidak, ya, saya sendiri nggak percaya. Ya, cuma kenyataannya akan membuat kita percaya. Saya nggak percaya karena saya nggak bisa melihat setan atau jin tersebut. Gitu loh. Oke, dilanjut Pak Bolrat Singh, cerita bagaimana. Jadi ini saya alamin sendiri tahun 2019 akhir, menjelang COVID ya, pada waktu itu ya, sebelum COVID. Saya tinggal di apartemen, saya tinggal di sebuah apartemen. Jadi nah kalau di apartemen kan enak ya, ada banyak warung makan, ya, minimarket, ya, fasilitas yang lain lah. Jadi kita nggak perlu harus keluar untuk mencari makan. Nah, jadi ada beberapa warung makan lah di apartemen yang saya tinggal itu. Nah ini ada 3 warung makan yang saling tetanggaan. Oh gitu. Ya, 1, 2, 3. Nih, 1, 2, 3, 3 warung nih. 3 warung yang berbeda. Ya, 3 pemilik yang berbeda. Nah, cuma yang paling kanan, ya, itu ramenya luar biasa. Di antara 3 warung itu. Di antara 3 warung, 1, 2, 3, yang paling kanan nih. Yang paling ramai. Iya kan, yang paling ramai. Kalau makanannya sama tuh ya. Makanannya kurang lebih sama ya, makanan prasmanan kayak makanan apa sih, makanan warung makan lah biasa kan. Nasi, lauk pauk, ya, ayam, ikan, ya, terus soto, gado-gado, ya, itu aja sih makanannya, nggak beda-beda. Warung C itu yang nomor 3 itu yang paling ramai di antara warung 1, 2. Betul. Yang ketiga itu nggak ramai. Betul. Nah, sebetulnya sih nggak masalah kan ya. Ada sebuah warung yang paling ramai ya, mungkin memang makanannya enak ya. Saya merasa memang enak makanannya, ya. Saya juga suka makan di situ. Oke. Nah, sampai suatu hari saya makan di warung yang letaknya di belakang, bukan 3 warung tersebut. Ya, bisa ya. Ya, dalam satu apartemen kan di beberapa lokasi itu. Banyak warung ya. Ya, banyak warungnya. Ini kan tadi yang saya cerita adalah satu lokasi. Ya, nah saya makan di belakang, warung yang belakang ya, di lokasi yang paling belakang dekat tempat parkir. Nah, saya makan di situ, saya ngobrol loh sama pemiliknya. Ya kan, saya kan jarang makan di situ. Ya, jadi pemiliknya ini ya mungkin lagi senda gurau, mungkin lagi bercanda. Ya, jadi dia bilang sama saya, "Iya, warungnya si Pak ini, kita sebut aja Pak Herman, warung yang ketiga tadi itu yang paling ramai. Ya, itu kan katanya setannya kenceng." Oh gitu. Kata si pemilik warung ini. Yang di belakang itu, yang bro makan di warung belakang itu. Iya. Oh. Ya, kata si pemilik warung, ya katanya sih setannya kenceng katanya. Setannya kenceng. Saya masih ingat tuh. Artinya apa? Kata-katanya dia tuh, setannya kenceng. Artinya apa itu? Nah, itu setannya. Ya kan? Maksudnya apa nih, Pak? Ya kan, setannya kenceng. Ya itu katanya, itu kan ada penglarisnya. Ya kan, penglarisnya itu kan setan, kata dia gitu. Ya kan, nah cuma saya ketawa aja. Bapak bisa aja. Ya kata dia, ya memang begitu. Boleh percaya, boleh enggak. Dia bilang kayak gitu. Ya saya sih anggap itu sebagai sebuah lelucon aja ya. Atau mungkin sebuah perasaan iri mungkin ya. Iri hati mungkin kan, warung kita kurang laku, warung-warung lain laku banget. Kadang-kadang kan timbul rasa iri hati ya. Wajar banget sih, namanya manusia ya, dalam berdagang ya. Cuma kan nggak tepat gitu kalau Bapak itu mengeluarkan sebuah statement setannya kencang. Gitu. Itu kan statement yang kurang baik menurut saya ya. Kalau didengar pun tidak enak ya kan. Betul, apa jolimin ya kan? lah istilahnya ya. Yes. Ya, bisa aja itu sebuah fitnah. Gitu loh, setannya kencang, penglarisnya kencang. Setannya kencang. Ya, penglarisnya pakai setan. Itu yang
bapak itu bilang, ya. Terus sampai beberapa hari kemudian saya berpikir ini kayaknya harus dibuktikan ini omongan si bapak. Cari bukti ya. Kebetulan saya punya teman, ya. Teman saya ini dia kenal dengan orang pinter. Oh, orang sakti mandraguna juga gitu ya. Waduh. Gitu. Ya, jadi saya telepon nih teman saya. Ya, teman saya tinggal di Bintaro sana. Ya, saya telepon dia, "Lu kenal sama orang pinter kan?" "Iya, gue kenal," katanya. "Bawa dong orang pinter lu kemari." Iya kan? Terus gue cerita, ini di apartemen ini katanya ada satu warung yang ramai, ya. Katanya ada gosip, ya. Rame itu karena penglaris. Karena setan, karena penglaris. Coba dong lu datengin orang pinter lo, bener nggak sih? Cross check Ya kan? kebenarannya. Iya, gue juga kepingin tahu gitu loh. Karena penglaris warung makan itu kan saya sudah mendengar sebelum-sebelumnya gitu loh. Ya, saya rasa juga pemirsa udah pernah mendengar ya. Ya, ada warung makan yang menggunakan pelaris agar warungnya itu rame. Pernah kan dengar kisah-kisah seperti itu. Kita nggak bisa buktikan karena kita tidak melihat sendiri. Dia menggunakan penglarisnya itu yang katanya setan, yang katanya jin, itu benar atau enggak. Kita nggak bisa tahu kan, nggak bisa lihat. Ya. Tapi cerita-cerita seperti itu ada. Sudah nggak asing lagi ya di. Udah nggak asing lagi kan. Ya. Nah, jadi ini oke juga nih gue pikir. Ini kita harus buktikan juga nih. Ya kan, kalau kita bisa buktikan, ya kan, kalau kita buat film, ini seru juga nih, sebuah mitos, sebuah legenda ya di Indonesia ya, di masyarakat ya. Ya, kalau ternyata memang benar, ya. Akhirnya si orang pintar itu datang. Dicek kebenarannya. Datang ke apartemen, ya kan? Ya gue kasih tahu sama dia, ya. Coba dong, itu ada 3 warung. Coba gue nggak cerita sama sekali kepada si orang pintar ini tentang penglaris. No. Tapi dia Ya tahu. kan? Si teman gue juga bilangin sama teman gue, jangan cerita apapun ya sama orang pintar. Kita harus buktikan bahwa orang pintar ini juga orang pintar beneran, gitu loh, bukan orang pintar yang kaleng-kaleng gitu ya. Kaleng-kaleng, ya kan, orang pintar nyari duit doang, gitu loh. Ya, kita harus buktikan seperti itu juga. Jadi gue cuma bilang sama dia, itu ada 3 warung, coba lo lihat ada yang berbeda nggak di antara ketiga warung itu. Terus dia bilang, itu apa Pak, di warung yang di pojok sana. Yang nomor 3 itu. Nah, itu ada penglarisnya. Biasa, kata dia gitu. Luar biasa itu, dukun sakti mandraguna bisa Nah, melihat ya. Jadi si dukun itu memberitahu saya di warung yang pojok itu, yaitu warung ketiga yang ramai itu. Ya, itu Pak, yang ramai itu ada penglarisnya. Si dukun itu bilang seperti itu. Itu kalimat pertama si dukun, saya masih ingat. Ya, ada penglarisnya. Terus gue bilang, penglarisnya kayak apa sih, katanya. Ya Bapak nggak usah tahu lah gitu loh. Ya kan, cuma itu ada penglarisnya Pak, kalau bisa ya jangan makan di situ. Kata si dukun seperti itu. Kayak seakan-akan dia nggak mau cerita, bro. Ya gue juga nggak mau tahu dong, lu harus cerita gitu. Iya, pengen tahu lah ada siapa aja di situ. Si orang pintar ini dari Tangerang Selatan loh. Dari Tangerang Selatan, Tangsel ya. Ya kan, gue modalin, ya pakai taksi online, ya kan, gue modalin lewat teman gue lah, gue kasih lah ya ongkos kan, kan gue yang suruh kan, itu ratusan ribu loh. Hanya pengen tahu orang itu ya. Gue aja pengen tahu beneran aja, ini cerita-cerita penglaris ini beneran atau apanya? Atau cuma fiksi atau cuma orang itu dengki, iri hati gitu. Ya kan, karena cerita ini kan udah gue pernah dengar sebelumnya gitu loh. Ini bukan first time, bukan pertama kali. Ya. Nah, jadi saya paksa si dukun si orang pintar ini kasih tahu yang detail gitu. Saya perlu yang detail, Pak. Penglarisnya itu apa? Ya kan? Dia bilang itu ada penglarisnya jin. Jin ya. Ya kan? Jinnya seperti apa? Gue tanya juga seperti itu. Nah, dia juga nggak mau cerita. Gondrong, botak, dia nggak cerita. Itu? Dia nggak cerita. Dia nggak cerita. Ya, cuma dia kasih satu detail yang membuat saya muntah gitu loh. Apa itu? Nah, kalau saya cerita nanti saya takut pemirsa yang lagi makan di stop dulu makannya. Yang lagi minum juga di stop dulu karena kemungkinan ini bisa membuat kamu bisa ilfil, kehilangan nafsu makan, bahkan bisa muntah ya. Jadi, pengen tahu nggak?
Coba diberitahu kepada penonton ingin tahu. teman-teman penonton pemirsa. Oke, pengen tahu. Jadi jin dia nggak bilang wajah si jin itu seperti apa, perawakannya itu bentuknya seperti apa, dia nggak mau cerita. Cuma dia kasih tahu sama saya, lidahnya panjang, ya, lidahnya itu turun ke bawah panjang, ya, dan lidahnya itu mencicipi makanan tadi. Waduh, jadi tamu yang makan di situ udah cicipin lo sama jin duluan. Nah, seperti itu. Wah, lama. Jadi betul. sebelum makanan itu diberikan ke pembeli ya, sebelum diambil ke pembeli ya, si jin itu dengan lidahnya yang panjang mencicipi makanan itu. Masya Allah, gila ya. Nah, itu orang pintar yang bilang sama saya, lidahnya panjang Pak, itu. lidahnya itu sampai ke makanan itu katanya. Dicicipin, kata si orang pintar itu. Dicicipin. Maksudnya apa itu, kenapa dicicipin seperti itu? Ya, dicicipin ya. Mungkin ini makanan. Sorry ya pemirsa. Ini makanan, ini lidahnya yang panjang kan? Lidahnya Gelap panjang. gitu ya? Ya dicicipin. Gila. Kayak kita mencicipi kan? Gila. Dengan lidah kita di dalam mulut kan? Ini lidahnya keluar panjang. Air liur yang banyak banget tuh ya. Nah, seperti itu. Sorry ya pemirsa ya. Gila, air Cuma itu yang liurnya diceritakan satu drum. oleh si dukun. Gila. Air liurnya 1 drum tuh guys ya. Gila, serem banget tuh bro. Nah, itu bro. Ya, jadi ya gimana ya? Gue mau percaya juga. Ya, cuma nggak percaya juga kayaknya ya si orang pintar ini ya dia juga kayaknya nggak bohong ya, nggak ngibul gitu loh. Tapi bro bisa minta mata batin bro bisa dibuka nggak? Supaya bro bisa melihat juga tuh pas jinnya tuh bisa lagi lidahnya keluar gitu. Enggak. Dia nggak mau. Enggak sampai sejauh itu sih. Ya gue kan cuma pingin tahu aja gitu loh. Ya, ya gue nggak heran sih ya, mungkin memang ada kali ya. Kan memang kalau kita baca aja di literasi di Google, kita baca aja penglaris rumah makan gitu. Kita Google aja penglaris rumah makan. Ya keluar kok cerita-cerita seperti itu. Ya kan, penglaris rumah makan itu salah satunya adalah ini. Jadi, mempergunakan jin setan yang ikut mencicipi makanan tersebut sebelum dihidangkan dibawa oleh si pembeli gitu loh. Kita berdua kalau gitu kita cari rumah makan yang sepi-sepi aja bro ya. namun belum tentu bro. Tentu, ya? Namun belum tentu juga rumah makan yang ramai itu menggunakan penglaris ya. Belum tentu ya. Kita nggak bisa menghakimi ya setiap warung yang ramai, setiap rumah makan yang ramai bahwa warung ramai itu mempergunakan penglaris. Nggak bisa menghakimi ya. Karena ulah oknum satu orang, kita nggak bisa bilang apa seluruh rumah makan yang ramai itu warung favorit kamu itu ternyata ada penglarisnya. Tidak. Iya juga ya. Ya belum tentu. Harus bisa kita buktikan gitu loh. Ya cuma masalahnya kita nggak bisa membuktikan karena kita nggak bisa melihat. Yang bisa membuktikan adalah orang-orang yang terbuka mata batinnya ya, yang bisa melihat I can see ghost, yang bisa melihat makhluk gaib, ya termasuk ya orang pintar, dukun ataupun para pemuka agama, ustadz kali ya, yang punya kekuatan mata batin itu ya hanya mereka yang bisa membuktikan gitu loh. Jadi si dukun itu bilang ya seperti itu gitu loh. Ya udah semenjak itu ya saya minta maaf ya. Saya nggak bisa makan lagi di situ lagi yang ramai lagi. Beda ya. Iya. Cari yang sunyi sepi. Enggak juga. Enggak gitu perlu juga gitu. Juga ya. Iya kan? Ya karena gini juga, Bro. Masa kita mau menghindari rumah makan yang rame gitu ya. Ya kan memang makanannya enak kan enak aja gitu. Kita minum dulu, Bro ya. Kita skip dulu ya, minum dulu ya. Oke, lanjut, Bro. Terus gimana? Nah, jadi kembali lagi kita nggak bisa menghakimi ya. Ya, tapi memang believe it or not ya, kita boleh percaya atau boleh enggak, ya silakan di ini aja dicerna sendiri lah ya, pemirsa masing-masing bisa mencerna lah ya, kisah-kisah mitos legenda seperti ini ya, dibilang ada juga enggak, dibilang enggak juga ada gitu ya. Ya jadi kembali lagi believe it or not believe lah. Or not ya. Ya, Okay, kurang lebih seperti saya itu. Tutup ya. Silakan ditutup. Saya bicara dengan teman-teman pemirsa di luar ya. Silakan. Assalamualaikum teman-teman dan pemirsa semua di luar sana. Jadi kadang-kadang kalau kita buka usaha kok pengunjungnya sepi. Udah masak banyak-banyak
ya habis kurang lebih 2 juta. Yang makan bisa hitung pakai jari. Sehingga teman-teman putus asa. Waduh, kalau terus-terusan begini, rumah makan gue bisa bangkrut alias pilot. Sehingga teman-teman berupaya mencari akal yang tidak sehat. Ya kan? Larilah ke orang-orang sakti mandraguna atau orang-orang pintar atau dukun-dukun. Carilah penglaris supaya rumah makannya banyak pengunjungnya. Masak nasi 1 bakul sehingga jadi 2 bakul. Ya kan, yang makan seabrek-abrek. Nah, saya beritahu ke teman-teman yang punya warung makan. Kalau mau buka warung makan, harus buat makanannya yang leker. Kata orang Belanda tuh enak. Gitu. Chip gitu, chip cook gitu, tukang masak. Belajar masak dulu gitu, supaya makanan itu leker, kata orang Belanda. Enak gitu. Jadi kalau makan tuh enak, pasti pengunjungnya banyak. Terus greeting for the guest-nya. Tamu datang dengan lemah lembut sapanya. Silakan Pak, dengan lemah lembutnya. Greeting, disapa dengan bahasa-bahasa yang manis. Dan masakannya enak. Gitu guys, untuk jualan. Saya beritahu kepada teman-teman. Yang tadi sahabat saya Bolratsi mengatakan lidahnya menjulur. Ya, menjilati, mencicipi setiap makanan. Dan liurnya mungkin 1 drum. Gitu guys. Ya baru teman-teman makan. Sisa dari makanan iblis. Enak banget nih. Tapi saya beritahu, makanan yang pakai kuasa kegelapan atau iblis bertahannya nggak lama. Ente makan ini hari jam 1, ente makan jam 3 udah lapar lagi. Gitu guys. Ya kan? Beda sama makanan di rumah. Kalau istri kita ya, ibu kita masak di rumah, makan pagi sampai besok pagi pun nggak lapar. Kayak kanguru, ada sisa makanan di sini. Gitu guys. Tapi kalau makanan yang pakai kuasa iblis nggak kayak kanguru. Gitu guys. Nggak ada stok makanan. Langsung lapar habis. Dan makanan-makanan itu mau tahu. Kalau menurut saya, ada jin kecil yang umbelan, yang ingusan. Ini lebih jorok lagi nih dari informasi Bolratsim teman saya ini. Lebih jorok, umbelan, ya kan? Ingusnya tuh sampai netes-netes di makanan tersebut. Gitu guys, ya kan? Teman-teman, oh enak banget, nambah setengah. Nggak tahu tuh ingusnya sang dukun kecil, sang jin kecil itu netes ingusnya, ya kan? Jadi makan bersama jin, makan bersama iblis. Jadi iblis itu bisa nyirep lidah teman-teman, ya kan? Makannya paling nggak enak, disihir jadi enak, gitu. Makan yang nggak enak jadi enak. Jadi makan bersama jin, gitu guys. Jadi saya beritahu pada teman-teman di luar sana, terutama yang makan di warung makan yang ada penglarisnya, berdoa dulu sebelum makan, gitu guys. Mau itu ada jinnya, mau ada iblisnya, kalau teman-teman berdoa dulu, ya kan? Ya Tuhan, ya Allah, ya saya mau makan hari ini, ya berkati makan ini, ya lindungi makan ini dari kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan-setan hantu blau, gitu ya kan. Buatlah makanan ini berdarah dan daging buat saya, jauhkan dari ilmu sihir, ya, dan juga mendoakan orang di luar sana yang tidak makan. Baru makan itu berkah, baru makan itu menjadi darah daging. Walaupun di samping kamu ada jin botak yang ingusan, ya, yang meleleh tuh ingusnya, kabur. Akhirnya makan itu menjadi makanan yang halal, gitu guys. Ya bagi pemilik warung yang pakai penglaris, saya beritahu, kalau kamu pakai jin penglaris untuk makan, ada tumbalnya lagi tuh bro. Ada tumbal. Kamu dikasih kekayaan,
besok-besok keluarga kamu ada yang meninggal dunia, besok-besok pembantu kamu ada yang meninggal dunia, gitu guys, ya kan? Jadi jangan melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kamu kaya, saya bilang kamu sangat kaya memang dengan usaha kamu, tapi ada istilah bahasa filsafat hidupnya yang pernah saya bilang, daun tak selamanya hijau, pasti menguning gugur. Artinya ente nggak selamanya muda, pasti tua keriput, ya sudah tua baru sholat, baru rajin ke masjid, terlambat sudah kau datang padaku. Itu Maha Kuasa ngomong kayak gitu. Akhirnya apa? Neraka jahanam. Yang dibilang apa? Udah gosong hidup lagi, udah gosong hidup lagi, capek deh. Artinya penjaranya sangat luar biasa. Dibakar hidup lagi, dibakar hidup lagi. Jadi jangan lakukan untuk memberi makan kepada pembeli makanan. Ketahuan belajar memasak, bilang chief cook, belajar memasak, buat masak itu menjadi enak, ya. Dan greeting for guest, ke tamu yang mau makan. Oke guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum, bye, see you.